Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 29 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Wilson alias si Kevin juga dibawa oleh si Priska ke rumah sakit gara-gara dia alergi kacang. Lalu di sini juga singkat cerita si Wilson alias si Kevin juga dia dimasukkan ke ruang UGD. Lalu si alias si Datel dia pas dia ke rumah sakit dia melihat si Wilson dibawa ke rumah sakit dimasukkan ke ruang UGD, dia juga melihatnya. Dia juga mendengarkan percakapannya dokter sama si Nurul Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga nanya kepada dokter. Lalu dokter juga ngomong bahwa Pak Wilson dia mengalami alergi yang sangat fatal, kata dokter kepada si Nurul Tunjung si Priska. Lalu di sini dokter sudah ngomong kepada si Priska, coba ingat-ingat ibu, Pak Wilson makan apa tadi, kata dokter kepada si Nurul Tunjung si Priska. Lalu singkat cerita di sini dokter juga sudah ngobrol sama si Priska, dia juga masuk lagi ke dalam ke ruang rawatnya si Wilson. Lalu di sisi lain si alias si Datel dia sangat kaget kalau benar itu Pak Wilson alergi kacang, itu berarti bukan Wilson, itu si Kevin. Kata batinnya si alias ya, saya harus mencari tahu bahwa Pak Wilson itu alergi apa, kata batinnya si alias Yatel. Pas dia mau pergi dari tempat itu, di sisi lain si Nurul Tunjung si Tarung Kurak si Priska dia sangat kaget dia melihat ada si alias si Datel. Lalu dia juga menyapa dan berteriak kepada si alias Yatel. Lalu dia juga menghampiri si Alia. Lalu di sini terjadilah cekcok antara si Priska sama si alias si Datel. Gak lama kemudian si Alia juga dia pergi dari hadapannya si Priska. Lalu sambil pergi, si Alia juga dia dalam hatinya, saya harus mencari tahu Pak Wilson itu adalah alergi apa. Saya harus membuktikan, kata batinnya si Alia si Datel. Lalu di sisi lain, Dewa sama Nana sampailah ke rumahnya dan di sini juga dia menyuruh Suketi suruh mengumpulkan semua keluarga Buana. Lalu gak lama kemudian, Suketi juga sudah disuruh Dewa, dia juga pergi dari hadapannya Dewa untuk mengumpulkan seluruh keluarga Buana. Singkat cerita di sini juga keluarga Buana juga kumpul semua dan di sini terlihat sudah kumpul para Buana ngomong kepada Dewa. Mau ada apa kamu Dewa mengumpulkan orang yang sudah mau tidur, kata para Buana kepada Dewa. Pas para Buana ngomong kayak gitu di sini Neratu sangat geram kepada para Buana. Kamu diam aja, jangan banyak bicara, para dengerin apa yang mau dibilang sama Dewa, kata Neratu kepada para Buana. Lalu Neratu juga ngomong kepada Dewa, yaudah Dewa apa yang mau dibicarakan sama kamu, kata Neratu. Di sini tidak banyak basa-basi, singkat cerita Dewa juga mengatakan kabar baik bahwa Junior sudah mulai pendengarannya sudah mulai normal. Saya pulang dari dokter, kata Dewa kepada Neratu. Di sini sontak Neratu juga sangat senang mendengar berita dari Dewa bahwa Junior pendengarannya sudah mulai normal kembali. Lalu Suketi juga dia sangat senang dan si Lipia juga dia sangat senang. Tapi di sisi lain, di sini orang tua yang jahat si para Buana dia mengulang sangat kaget dan dalam hatinya ngomong, kok bisa Junior bisa cepat pendengarannya normal kembali. Nah, kata batinnya si para Buana, kalau Junior sembuh dari pendengarnya, saya jadi sulit untuk memisahkan Dewa sama Nana, kata batinnya si para Buana. Si para Buana yang lagi menghulang tiba dia tidak sadar bahwa Neratu memperhatikan dirinya dan Neratu juga dia ngomong kepada para Buana, para kenapa kok kamu tidak senang melihat Junior sembuh dari pendengarannya? Kamu itu apakah tidak senang kalau Junior bisa mendengar lagi, kata Neratu kepada para Buana. Di sini para Buana juga dia sangat kaget, dia cuma mendelik aja kepada Neratu, dasar orang tua jahat. Lalu keesok harinya di sini untuk episode selanjutnya Dewa juga dia kontrol lagi untuk memeriksa telinganya Junior. Junior tambah sini tambah normal kembali. Lalu dia juga pas Nana juga mengecup Junior, Dewa juga ngomong, kenapa Junior dikecup kok papanya tidak? Lalu di sini juga tidak banyak basa-basi, Nana juga langsung menjelekok pipinya Dewa. Lalu Dewa juga sangat senang karena dikasih vitamin S. Lalu di sisi lain terlihat di acaranya di panti asuhan, Dewa sama lagi kumpul di panti asuhan karena ada acara syukurannya Dewa sama Lia. Tiba-tiba cincinnya Pak Anto hilang. Lalu di sini juga dia sudah cari kemana-mana. Lalu Tante Merin ngomong kepada Lia, Tante Merin dia
menyangka bahwa Lia yang telah mengambil cincinnya Pak Antoun. Lalu di sini Pak Fajar dia melihat kepada Mbak Lia, tidak mungkin kalau Koko yang mengambilnya, kata batinnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain, di dalam batinnya si Nurul Tunjung, si Bu Saras di sini dia juga ngomong, tidak mungkin anak saya mengambilnya. Lalu singkat cerita di sini Dewa juga langsung ke esok harinya dia membagi-bagikan sedekah ke fakir miskin, dan terlihat Dewa juga melihatin istrinya yang membagi-bagi sedekah. Dia sangat senang dan dia bersyukur punya istri kaya Nana. Dia juga langsung pergi lagi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di sini si Nurul Tunjung, si Kate Wilson di sini yang sudah mulai sembuh dan mau pulang dari rumah sakit, dan dibawa oleh si Nurul Tunjung si Priska Bali didorong di roda. Lalu si Priska juga dia akan merencanakan kejahatannya kepada Nana sama Dewa di tempat panti asuhan. Dia juga ngomong kepada si Wilson alias si Kate Gavin, kita harus melenyapkan Nana sama Dewa di tempat acara syukurannya di panti asuhan, kata si Nurul Tunjung si Priska. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung si Brokokroni dia menemukan cincinnya Pak Nopal, dan dia juga langsung menendangnya sama kakinya, nanti mau diambil sama dia. Lalu dia juga langsung lagi mencari cincin yang ditendang oleh dirinya. Dia tidak sadar bahwa di belakang sudah ada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada si Nurul Tunjung si Brokokroni, berarti cincin itu sudah diketemukan sama kamu dan kamu simpan, kata Pak Fajar kepada si Brokokroni. Di sini si Brokokroni juga sangat kaget, dia tidak bisa mengelak lagi, dia juga tidak bisa berkulit lagi setelah ditanya oleh Pak Fajar. Dia juga langsung dia mengasihkan cincin itu kepada Pak Fajar. Lalu di sisi lain keesok harinya di sini Nana juga dia mau membagi-bagikan sedekah dan si Lipia, dan di sisi lain di sini si Nurul Tunjung si Priska sama si Wilson lagi di mobil udah pulang dari rumah sakit. Tiba-tiba di sini dengan naasnya dia mengalami tabrakan sama mobil Nana yang dengan si Lipia. Di sini gua Nana sama si Lipia juga berteriak karena mobil si Wilson menabrak mobil dirinya. Terlihat mobil si Wilson itu menabrak mobil dirinya, dan si Wilson sama si Nurul Tunjung si Priska juga langsung jatuh pingsan di dalam mobilnya. Lalu di sini Nana sama Lipia juga dia masih belum sadar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin Balero, lobati soledat kalau Mimin tersalah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.